Selamat pagi, selamat hari Selasa. Salam sejahtera. Hari ini hari Selasa, hari bahagia, hari diberkati, hari penuh dengan harapan, hari di mana kita tidak lagi tinggal pada hari Senin yang lalu. Hari Senin itu sudah menjadi cerita sejarah, tapi hari Selasa ini adalah sebuah realitas, kenyataan, dan besok Rabu itu adalah masa depan, ya. Karena kita kan selalu hidup di dalam tiga waktu, ya. Ya, waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Ya, saya berharap pada pagi ini kita berbahagia semuanya. Tentu yang membahagiakan kita kan bukan hari Selasanya, ya. Kita bahagia karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita berbahagia dan bersuka cita oleh karenanya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Hari ini saya mau baca dulu firman Tuhan. Seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya akan bersama dengan kita semua akan menggali M103, Mazmur 103. Karena kadang-kala kan kita itu begini, ku kenakan jubah pujian, lalu gimana kita bisa memuji Tuhan, ya? Memberkati Tuhan. How to bless God, how to bless Jesus. Bagaimana kita bisa memuji-muji Dia? Apa dasar-dasar kita? Apa yang membuat kita katakanlah apa yang membuat kita jadi memuji? Memuji itu kan mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal yang luar biasa tentang seseorang, tentang pribadi, atau tentang sesuatu. Itu namanya memuji, ya. Misalnya kalau kita jumpa sama istri kita, wah luar biasa ya masakannya hari ini, wah luar biasa penampilan hari ini. Itu kan memuji, ya. Iya. Mazmur pasal 103, ya, di sana dikatakan kan Mazmur dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, oh haleluya, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut
akan Dia. Dan yang terakhir untuk hari ini, sejauh timur dari barat, demikianlah dilakukannya demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dari ayat-ayat ini kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu, ayo kita nyanyi yuk. Nyanyi kita yang pertama hari ini adalah ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Ayo ulang lagi dari atas ya, sama-sama ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ayo dari awal kita nyanyi yuk. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak
kau pandang hina hati yang hancur. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ya, hari ini kita mau coba melihat secara langsung alasan yang paling kuat membuat kita untuk memuji Tuhan, ya. Seperti pemazmur bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Dan dalam ayat yang ketiga, dalam firman Tuhan itu menarik sekali firman Tuhan tadi, ya. Dalam ayat yang ketiga disebutkan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Oh, haleluya. Haleluya. Ada lagu lama dulu, ya. Lagu lama ini kok suka nyanyi lagu lama, ya. Bukan lagu lama. Syair-syairnya sudah ditulis dan nada-nadanya dibuat sudah beberapa tahun silam. Tapi kalau dinyanyikan hari ini kan jadi baru dia, kan? Betul nggak? Nyanyiannya begini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Udah hafal belum? Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah, dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku, dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan
yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Haleluya. Satu lagi kita nyanyi ya. Bagaimana caranya Tuhan mengampuni kita? Ya, mungkin nyanyian ini pas untuk kita nyanyikan. Heran, heran, darahnya menebusku. Heran, heran, darahnya sucikanku. Ajaib, ajaib, oh ajaib, darahnya mengampuniku. Ajaib, ajaib, darahnya sucikanku. Oh darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutu. Heran, heran, darah Yesus. Heran, 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 darahnya mengampuniku. Heran, heran, darah Yesus. Heran, oh darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutu. Heran, heran, darah Yesus. Iya, Mazmur pasal 103 tadi, khusus dalam ayatnya yang ketiga ya. Di sana dikatakan begini ya. Saya buka kacamata dulu ah. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu.
Catat ini. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Haleluya. Lalu di dalam ayatnya yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dari sini saya menemukan kalimat ini. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Wah, luar biasa. Betapa kita tidak memuji Tuhan kalau Tuhan mengampuni segala dosa kita. Lalu dalam ayatnya yang ke-12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita segala pelanggaran kita. Ya, dari sini saya menemukan satu kalimat. Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Lalu saya kaitkan dengan kitab Ibrani ya. Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oh, haleluya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini ya, betapa kita tidak memuji Tuhan setiap saat dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, karena Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang mengampuni segala dosa kita. Dia yang mengampuni segala pelanggaran kita. Dan Dia yang melupakan segala dosa-dosa kita. Untuk sampai di sana, bagaimana? Apa yang kita harus renungkan ya? Yang pertama, bahwa kita ini adalah orang-orang yang cenderung berjalan menurut kemauan kita sendiri. Cenderung berjalan menurut kemauan kita sendiri. Namun sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan di sini, orang yang takut akan Tuhan, dalam Mazmur pasalnya yang ke-11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ingat dengan apa yang pertama saya bilang tadi, kita ini punya kecenderungan bersalah. Kita ini punya kecenderungan berdosa. Kita ini punya kecenderungan melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Namun bagaimana caranya supaya pengampunan itu berlimpah-limpah atas kita? Rupanya bagian yang kedua, kita harus menaruh di hati sedalam-dalamnya perasaan takut. Takut di sini artinya perasaan hormat kepada Tuhan. Bagaimana menghormati Tuhan itu? Seperti kita mempunyai, saya gambarkan begini, kita punya kain putih. Kan kita juga ketika kita pakai baju putih itu kan kita pakai istilah begini. Kalau kita lagi makan pakai sambal kan gitu kan, saking asiknya. Kan kita juga ada bilang begini, dilapis, taruh sini celemek supaya apa? Takut kena noda. Nah, hal yang mengenai takut akan Tuhan itu menurut saya seperti itu. Kenapa kita ada perasaan takut, kita bilang? Karena apa? Sebetulnya kita sedang menghormati, kita sedang menjaga pakaian putih kita itu supaya jangan ada noda.
Sehingga kalau ada lihat kita sedang jalan kan, ada misalnya merah di sini karena sambel, apa kata orang? Ih, ini orang belepotan banget, makan aja nggak tahu. Kan gitu. Jadi kita menghormati pakaian kita. Nah, kalau kita misalnya kaitkan dengan Tuhan ya, kita takut sama Tuhan. Karena Tuhan itu suci, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Tidak ada kesalahan pada dirinya. Nah, karena itu kita sebagai orang yang takut akan Tuhan memang harus selalu menjaga jangan kita berdosa. Lalu apa sih dosa itu? Dosa itu kan bahasa Yunani disebut dengan hamartia. Hamartia. Hamartia itu artinya apa? Luncas. Meleset. Tahu arti meleset ya? Kita kalau mau nembak sesuatu, sudah ada di situ fokusnya. Kita mau yang paling tengah fokusnya. Lalu kita mulai anak panah. Piu! Tapi nggak kena di titik paling tengah itu. Meleset. Nah, itu disebut dengan hamartia, berdosa. Atau gambaran yang lain begini. Ada rel kereta api kan dua rel kereta api. Jalan dia, lalu meleset bannya. Wah, itu bayangkan aja kalau meleset ban depan. Itu membawa gerbong yang begitu panjang. Aduh, dapat dibayangkan dah kalau meleset. Itu yang disebut dengan hamartia, berdosa. Lalu kalau misalnya juga contoh lain, kalau kita disuruh memberi 10 harus diberi. Tapi kita beri 9,5. Loh, 9,5 kita kasih, padahal dimintakan 10. Itu juga masuk dalam golongan hamartia. Iya, patokan kita kan Alkitab. Ini firman Tuhan. Ini Alkitab, ini patokan kita. Ini garis-garisnya. Ini seperti cermin. Ketika kita bercermin seperti baju putih tadi, wah ternyata ada noda di sini. Apa kita biarkan? Kan enggak. Kita akan berusaha untuk membersihkannya. Atau sementara kalau kita sedang berjalan, lalu kita lihat ada noda di baju kita, kan kita buka dulu atau kita tutupi dengan shawl. Kita tutupi dengan dasi mungkin, dengan dasi. Jadi dasi itu menutupi dosa kita. Jadi ketika orang melihat sama kita, nggak kelihatan lagi bekas sambal merah yang ada di sini atau bekas saus yang ada di sini, karena ditutupi oleh dasi, apalagi dasinya itu dasi merah. Seperti itulah cara Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dia yang mengampuni segala dosa kita, Dia mengampuni segala pelanggaran kita, Dia mengampuni segala kesalahan kita. Dia mengampuni. Dan dalam kitab Ibrani tadi itu menarik sekali ya. Dalam kitab Ibrani itu ditunjukkannya bahwa Tuhan itu melupakan segala dosa kita. Melupakan segala dosa kita. Luar biasa. Jadi firman Tuhan ini hebat sekali ya. Makanya dalam doa yang diajarkan oleh Yesus apa dibilangnya? Ampunilah kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa kita berani minta ampun sama Tuhan setiap saat? Makan juga minta kebutuhan sehari-hari. Dan pengampunan juga setiap hari. Karena Tuhan itu menyediakan pengampunan yang berlimpah-limpah setiap hari. Sehingga kita punya keberanian untuk datang kepada Dia setiap saat. Karena kita dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mencurahkan darahnya. Yesus menutupi segala dosa kita. Dan Bapa kita di sorga itu melupakan. Tuhan pelupa ya. Lupa. Ternyata Tuhan kita itu lupa.
Satu saat ada dua orang berdoa di gereja ya. Ini majelis nih berdoa di rumah dia. Ya kan ketika berdoa itu yang satu nangis-nangis berdoa Tuhan, Tuhan. Dan ini yang satu majelis satu ini dengar ya. Ya. Dia mendengar pasti ada dosa yang dia sampaikan. Dia oh Tuhan ampuni. Ya, tapi dia nggak ucapkan dosa-dosanya nggak terdengar oleh majelis yang satu ini. Lalu suatu saat itu majelis yang satu ini bilang itu. Dia bilang dalam doanya begini, Tuhan, tadi dia itu kok berdoa menangis sejadi-jadinya sampai air mata ingusnya juga berderai. Tuhan, saya bisa bantu dia enggak? Saya mengasihi dia. Ini majelis ini ya tak pura-pura, kita nggak tahu ya. Ya, saya mau bantu dia. Kalau boleh Tuhan, tolong jelaskan pada saya apa sih dosanya? Apa dosa kawanku itu? Tahu nggak apa kata Tuhan sama dia? Sok pinter kau. Saya lupa apa yang diucapkannya. Luar biasa ya. Artinya apa? Ketika seseorang sudah mengaku dosa, dalam kitab Yohanes dikatakan kalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia, maka Dia mengampuni segala dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu mengampuni kita dari segala dosa kita. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Apa yang kita lakukan ya? Sehingga kita bisa dengan semangat memuji Tuhan, dengan gembira memuji Tuhan dan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah Dia dengan segenap batinku, karena Dia mengampuni segala dosa kita. Jadi ingatlah jemaat, ingat teman-teman, memang kita ini punya kecenderungan berdosa. Tapi nomor 2, ingatlah juga bahwa kalau kita sudah dalam posisi selalu hormat, takut sama Tuhan, Tuhan selalu bersedia mendengarkan kita mengakui dosa kita. Dan yang lebih dari situ lagi, Tuhan bersedia mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan itu bukan hanya sekedar bilang, memang kamu berdosa, ya saya tahu, saya ampuni kamu. Alkitab menyatakan dalam kitab Ibrani tadi, dikatakan apa? Dia juga melupakan segala dosa kita. Dia lupakan. Artinya kalau dia sudah lupakan, di hadapan Tuhan kita bersih. Setiap kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita bersih. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Darahnya tercurah. Yesus yang penuh dengan kasih karunia, rahmat yang berlimpah-limpah. Karena itu pada hari ini jemaat, kalau engkau merasa sangat berdosa, ini dosaku Tuhan. Karena dosa itu kan, apalagi dosa dalam batin ya, dosa yang tersembunyi di sini, itu kan membuat tubuh kita itu jadi terpengaruh, jadi sakit ya. Seperti Daud pernah dia berdosa, dan dosanya itu dosa yang sungguh-sungguh, bukan hanya berakibat pada dirinya, tapi juga berakibat pada orang lain. Ketika dia belum, Alkitab berkata, ketika dia belum mengakui segala dosanya itu, tulang-tulangnya rasa seperti pegel-pegel, linu-linu, tidak berdaya. Tapi sesudah dia mengakui segala dosanya kepada Tuhan, oh dia sehat, dia kuat. Kadang-kala ya kita nggak sadar itu kita sedang nyimpan dosa di sini, nyimpan dosa. Ya, karena itu pada pagi ini bagaimana kita memuji Tuhan? Ayo mengaku di hadapan Tuhan, ya, mengaku di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kan kita bisa bersandiwara ya. Ada lagu begini. Di hadapan manusia
Kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Itu di hadapan manusia kita bersandiwara, seperti kita tulus, seperti kita sudah kudus. Tapi kita, mari kita datang pada Tuhan. Di hadapan manusia, kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Mengakulah setulus hatimu. Mengaku. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika murid-muridnya bilang begini, Tuhan ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Apa kata Yesus? Kalau kamu berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita memuji Tuhan luar biasa. Karena itu, kamu merasa berdosa nggak hari ini? Seperti nggak layak datang kepada Tuhan, seperti tidak layak kepada Tuhan. Ayo mari kita mengaku sama Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu, aku memuji Engkau. Engkau Allah yang sangat mengasihi. Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan berlimpah-limpah. Saya mengaku dosa saya. Ya, dan mengaku dosa itu hati-hati ya. Ya, tidak semua harus diungkapkan di depan orang. Ya kecuali yang membayar hutang ya. Dalam Matius pasal 6 itu kan kalau disebut ampunilah kesalahan kami. Itu dalam bahasa Inggris dibilang begini, forgive our debt ya. Jadi ampunilah segala utang kami, utang dosa ya. Sama seperti kami juga melunasi utang kami kepada orang lain. Itu dosa. Jadi kalau mengampuni itu ya seperti Tuhan melunaskan segala utang kita. Jadi ngaku aja setiap saat. Ketika kita mengaku seperti itu, maka dari dalam kita bersih, ya, mulut kita bersih, wajah kita juga bersih, dan kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Ada nyanyian yang dinyanyikan oleh Pastor Niko Nyoto Raharjo ya. Nyanyi begini. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru.
Ya, mari kita berdoa, kita minta pengampunan dari Tuhan pada hari ini. Kalau engkau sangat merasa berdosa di rumah, ayo serahkan dirimu sama Tuhan. Sudah bilang, taruh tangan di hati, ampuni segala dosaku, akui segala dosamu. Dan ingat, Tuhan kita itu penuh dengan kasih karunia. Dia mengampuni segala dosa kita. Haleluya. Saya mau cek dulu teman-teman yang komen pada hari ini, dan saya akan berdoa. Bapa, berkati saudaraku Lemaran Marbun di Jakarta, biar dia tetap sehat, kuat, bersama dengan kedua anaknya Tuhan, baik dalam pekerjaan, di dalam dan di luar negeri. Tuhan tolong Bapa, berikan kekuatan kepada saudaraku ini untuk melakukan segalanya bagimu Tuhan. Aku juga berdoa buat Joshua Dewi Simbolon, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dia. Simbolon diberkati oleh Tuhan, haleluya. Aku berdoa juga buat Yehezkel Huta Hayan di dalam pelayanan di Jawa sana. Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan pada dia hikmat, Tuhan tambahkan pada dia kuasa, sehingga dia dapat melayani Engkau dan memenangkan banyak jiwa bagimu Tuhan, baik dalam pelayanannya di jemaat dan pelayanannya juga di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tuhan memberkati. Syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Aku juga berdoa buat Meida Rumondang Sinaga. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dia Tuhan, dimanapun dia berada. Haleluya. Lagi juga hamba berdoa buat Teti yang ada di Palembang. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati anak-anaknya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua teman-teman yang menonton tunda siaran pada hari ini, Tuhan juga menjamah mereka. Kalau ada di antara mereka yang berdosa, pengampunan Tuhan melimpah-limpah pada mereka pada hari ini. Dan ketika kami mengaku segala dosa kami, Allah mengasihi kami. Pengampunan Tuhan berlimpah-limpah, sehingga kami dengan berani berkata kepada Bapa, syukur Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau mengampuni segala dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hamba berdoa juga buat Ida Sianturi. Tuhan jamah dia Bapa, jamah dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk kehebatan-Mu. Hari ini hari Selasa, kami sudah belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 103, bahwa Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahan kami, segala dosa kami, segala pelanggaran kami. Dan hari ini Tuhan, syukur puji Tuhan, melupakan segala dosa kami. Dan kami sekarang Tuhan, mulai dari titik nol lagi, dari dengan kesucian kami melangkah ke depan, kami dilengkapi oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami sekalian. Haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan memberkati teman-teman semua, Tuhan memberkati para penonton. Dan kita tutup lagi akan bersekutu dalam Tuhan. Tuhan kasih kesehatan sama kita. Jika Tuhan berkenan, tomorrow we will meet again. Kita akan jumpa lagi besok dalam kasih karunia Tuhan. So, God bless you, Tuhan memberkati. Dan kata yang selalu saya ucapkan, I love you. Aku mengasihimu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bye-bye. Bye-bye. Haleluya.